Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kemarin kita sudah belajar tentang apa Bapak Ibu? Perlengkapan senjata Allah. Salah satunya pedang roh, itulah firman. Bapak Ibu, kita harus membaca firman. Kita harus bawa Alkitab ke gereja. Jangan Alkitab kita tinggalkan di rumah, ya. Yang lain kita bawa. Padahal sebenarnya kita memiliki pedang, itulah firman Tuhan. Ibu, hari ini kita kembali lagi disegarkan firman Tuhan dengan tema mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, inilah kerinduan Tuhan. Jangan kita hanya mendengar, tetapi melakukan firman Tuhan. Ada satu contoh yang Yesus ajarkan. Bagaimana orang yang mendengarkan, bahkan mengetahui firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Itulah seorang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tuhan mengecam mereka. Kita membaca ayat 6 sama-sama. Dua-dua ya. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat 7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini dikutip oleh Markus. Perkataan Nabi Yesaya tentang bangsa Israel zaman perjanjian lama sampai sekarang pun orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel masih hidup dalam dosa, hidup dalam kemunafikan. Mengapa saya berkata hidup dalam kemunafikan? Orang Farisi ahli Taurat, namanya sudah ahli. Mereka pengajar bangsa Israel pada saat itu, mengajar hukum-hukum Tuhan. Bahkan mereka memuliakan Tuhan dengan tekun di sinagoge atau bait-bait Allah. Bapak Ibu, tetapi dikatakan Tuhan Yesus mereka orang munafik. Taulah orang munafik ya. Artinya di sini kalau Yesus menjelaskan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, orang Farisi ahli Taurat ini kalau kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6, satu ajaran, satu tradisi nenek moyang yang mereka pertahankan, itulah hal mencuci tangan. Memang mencuci tangan itu baik, tetapi mereka membuat tradisi nenek moyang ini satu berhala bagi mereka dan satu kewajiban
Tidak penting melakukan kehendak Allah, tetapi untuk melakukan kehendak atau ajaran turun-temurun dari nenek moyang, hal mencuci tangan sangat mereka tekankan. Sehingga ketika murid-murid Yesus mereka melihat makan dengan tangan tidak dibasuh, memang itu tidak baik. Tetapi mereka berkata, mengapa murid-muridmu makan dengan tangan najis? Bukan dikatakan mengapa murid-muridmu tidak basuh tangan dulu sebelum makan. Itu kan cocok. Tapi kalau dikatakan najis, tangan najis, berarti mereka itu orang najis. Nah, orang-orang Farisi ingin sebenarnya menyerang Yesus, ingin mempersalahkan Tuhan Yesus beserta murid-muridnya, supaya seolah-olah mereka menentang ajaran-ajaran tradisi orang-orang Yahudi pada saat itu, sehingga banyak celah, sehingga mereka mencari celah bagaimana supaya mereka mendapatkan kesalahan Yesus dan dia disingkirkan, dibunuh. Tapi pada saat itu belum waktunya Yesus untuk mati, dia masih memberitakan kabar baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus atau Allah menentang kemunafikan kepada ahli-ahli Taurat ini. Mereka pengajar Taurat, mereka pengajar firman, tapi mereka sangat licik. Ya, mereka sangat licik. Mereka sungguh meniadakan firman Tuhan untuk mempertahankan ajaran-ajaran tradisi nenek moyang. Maka kalau Bapak Ibu baca, buka dulu Matius pasal 23. Di situ Yesus menentang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena mereka orang-orang munafik. Sebab itu turutilah dan lakukanlah sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ayat 5, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya maksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Kemudian ayat 13, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, karena kamu menutup pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Nah, kalau kita baca banyak celaka-celaka yang Tuhan Yesus katakan kepada orang Farisi, celakalah kamu, karena kemunafikan mereka. Kemudian Bapak Ibu, orang-orang Farisi ini di Markus 7 ayat 9 dikatakan, Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadat sendiri. Salah satunya ayat 10, karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanku sudah digunakan untuk korban yang dipersembahkan kepada Allah. Nah, di sini kita melihat nanti ada kelicikan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Artinya begini, untuk mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri, mereka memakai cara-cara kelicikan. Contohnya mereka perintahkan orang untuk ikut mereka, tetapi Bapak Ibu mereka mempengaruhi. Contohnya, kita punya orang tua, tetapi orang Farisi ahli Taurat ini berkata, ya, persembahkanlah apa yang ada pada itu kepada Tuhan. Tapi sebenarnya untuk mereka, untuk kepentingan mereka. Kalau orang tua bertanya, pelihara atau menuntut, jangan aku, peliharalah aku, katakanlah apa yang harusnya aku berikan kepadamu, itu sudah kupersembahkan kepada Tuhan. Nah, itulah kelicikan, jahat sekali. Ya, jahat sekali orang-orang Farisi. Padahal mereka dikatakan ahli Taurat, orang-orang Farisi. Maka kalau kita mau ingat tentang munafik, ingatlah
Muka Nabi pikiran kotor, ya kan? Muka Nabi pikiran kotor. Di gereja rohani, di luar rohani, ya kan? Atau sesukanya. Bapak Ibu, Tuhan sangat menentang kemunafikan. Dikatakan tadi, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada Tuhan. Adakah kita seperti itu di sini? Kita memuliakan Tuhan dengan bibir kita, Tuhan, 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 Tuhan. Memuji Tuhan setiap ibadah datang, setiap persekutuan datang. Tapi hatinya jauh daripada siapa? Tuhan. Tuhan mengecam seperti itu. Tuhan tidak suka orang munafik, tapi Tuhan suka orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang benar. Bapak Ibu, baca dulu Mazmur 15. Ini orang yang dikehendaki Tuhan untuk datang kepadanya, yang menumpang dalam kemahmu. Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yang tidak menyebarkan fitnah dengan. Jadi Tuhan menginginkan kita ketika kita datang kepada Tuhan, kita hidup tidak bercela, hidup kudus, hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan. Jangan menyebar fitnah dengan lidah, jangan berbuat jahat terhadap teman, jangan memandang hina orang yang dikatakan tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Bagus bertetangga, kemudian memuliakan Tuhan dengan takut akan Tuhan, dan yang terakhir, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, artinya dengan membungakan uang. Jadi kalau orang membutuhkan pertolongan kita, dipinjam uang kita, jangan kita membungakan uang. Itu adalah dosa yang besar di hadapan Tuhan. Dan saya belajar orang-orang yang membunga-bungakan uang, mereka itu tidak diberkati sungguh-sungguh, ya, tidak diberkati. Bahkan untung uang mereka saya tidak tahu tak kemana-mana, tidak mereka nikmati di dalam damai. Bapak Ibu yang dan saudara-saudara, kalau orang-orang seperti itu dikatakanlah orang-orang munafik. Jadi kita tidak mau, sudah lama kita memuji Tuhan, lama kita datang beribadah kepada Tuhan, tapi hidup kita adalah orang-orang munafik. Tuhan menentang. Untuk apa? Kita datang ke gereja, di rumah tangga kita kacau luar biasa, tidak ada damai, neraka terus, berantem terus, ribut terus. Bapak Ibu, itu orang-orang yang tidak mengamalkan firman. Di pekerjaan kita tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan yang ada yang sudah diberikan kepada kita. Contohnya di PT ini, kita sudah dibuat, ini pekerjaanmu, tapi kita tidak melakukan pekerjaan itu pun munafik di hadapan Tuhan. Kita sudah dibuat satu tanggung jawab, tetapi tanggung jawab itu tidak kita kerjakan dengan takut akan Tuhan, itu pun salah dan munafik terhadap Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, perintah Allah di sini bagi kita, ya, mari kita orang-orang yang memfokuskan diri kita dengan firman. Hidup kita dipimpin oleh firman. Apa yang terjadi kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ini sering juga terjadi, sangat sering setarus dalam budaya kita, seperti budaya Israel. Budaya kita pun seperti dia sembilan tadi. Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Jadi di kampung kami ada tradisi, kalau ada orang yang contohnya mencuri atau melakukan kejahatan, ketahuan,
itu akan memberikan makan satu kampung itu. Itu adatnya, kan gitu. Jadi suatu hari kami mengalami masalah ini. Di kampung dulu kami punya warung, dan rumah kami di kampung itu masih rumah panggung, bukan seperti di beton. Kita masih rumah panggung di kampung itu. Tahu rumah panggung kan? Ya, yang pakai kayu masih, ya kan, yang bisa dipelihara kambing domba di bawah. Ya kan gitu. Nah, seperti itulah di kampung kami. Jadi suatu hari warung kami ini kebobolan. Bukan hanya sekali dua kali, bahkan sudah berpuluh-puluh kali. Kami tidak tahu siapa yang ambil. Dan di rumah kami selalu berancam dan saling mencurigai, ya kan? Kau yang ambil uang itu, katanya. Bukan aku, Mak. Kata-kata, bukan aku. Kami lah saling menuduh. Bayangkan berbulan-bulan kami menuduh. Kau itu, kau itu, kau itu. Menuduh, kalau ada damai karena selalu hilang, ya kan? Sudah pernah memang saya intip sekali, tapi tak datang pencurinya, ya kan? Terus gak ada damai di rumah kami karena kehilangan, kadang uang lah hilang, kadang rokok lah yang hilang, kadang yang lain lah, banyak yang hilang. Ini sudah berjalan berbulan-bulan, hilang-hilang terus, ya. Jadi suatu hari adalah yang menemukan. Kami yang kiri melihat waktu, kalau kami di kampung kan jam 8 sampai jam 4 itu semua di ladang orang, jarang ada yang di rumah, di ladang semuanya, sepi orang di kampung. Maka kami semua ke ladang walaupun berwarung, ya bukanya malam kan gitu. Nah, itu adalah yang menemukan, rupanya dari papan yang di bawah itu dibongkar, rapi sekali dibuatnya. Mereka masuk dari bawah, dari kolong rumah, mereka angkatkan itunya, papannya, mereka ini kan, kemudian mereka masuk. Jadi mereka ini punya, kalau nggak salah waktu itu 4 orang. Ada yang melihat orang, ada yang beraksi seperti itu. Sangat rapi mereka buat. Maka sampai berbulan-bulan gak ketahuan. Ya, dari tiba-tiba tetangga kami ini memberitahukan, dan dapatlah tersangka ini sekitar 4 orang, kalau kesalahan 2 orang. Kemudian dikumpulkanlah tua-tua kampung semuanya, Raja Huta, ya tua-tua kampung lah kumpul. Jadi disidangkanlah mereka kepada tua-tua kampung. Apa yang harus diperbuat kepada yang mencuri ini. Sesuai peraturan kita di sini, ini harus didenda dan mengembalikan semua apa yang diambil dari warung kami. Itulah tuntutan, karena itu ada istiadatnya kan gitu. Dan semua kampung ini harus dikasih makan. Mendenda lah katanya itu, didenda. Ahli atau orang-orang tua kampung sudah mengatakan harus dilakukan. Kemudian mereka pun sudah tertunduk semuanya, orang yang mencuri ini, dan merasa tidak berdaya. Mereka pun tidak tahu apa yang mereka perbuat lagi. Bahkan kondisi keluarga mereka pun berkekurangan. Keputusannya sekarang kepada orang tua kami, mama saya. Waktu itu bapak kami sudah pergi, ya. Jadi datanglah mama saya berkata, sangat dirugikan dengan perbuatan mereka itu. Kami di rumah sudah tidak ada lagi damai. Selalu kami berantem gara-gara perlakuan ini. Tapi saya masih memiliki kasih yang daripada Tuhan. Saat ini saya buat perjanjian di tengah-tengah semua para tua-tua. Jikalau mengulang hal seperti ini lagi, akan diserahkan kepada pihak yang berwajib atau kepolisian. Saat ini saya mengampuni ini. Ya, bayangkan Bapak Ibu, secara manusia bagaimana kita mengampuni orang seperti itu? Udah kacau dibuat kita satu rumah.
ya kan? Kacau. Tapi tidak ada dibebankan mereka. Tidak ada dibebankan, bahkan ganti rugi pun tidak, kasih makan satu kampung tidak, karena keputusannya ada kepada orang tua kami. Bapak Ibu, mulai dari situ mereka ini pun tidak lagi pernah mencuri. Dia dimenangkan kan? Nah, bahkan mereka jadi baik kepada kami. Bahkan orang kaya makin maju. Jadi mengapa saya berkata demikian kepada bapak saya? Karena untuk apa uang seperti itu kita dapat? Lebih dari situ Tuhan berkati kita. Karena dalam pemahaman, bahkan dalam firman Tuhan pun melarang itu. Firman Tuhan berkata kalau orang bersalah kepada kita, kita harus mengampuni. Sampai berapa kali? 70 kali 7 kali, sampai tidak terbatas kita mengampuni. Maka tidak jadilah kita ini. Bapak Ibu, mungkin bukan hanya di adat kami seperti itu. Di adat Bapak Ibu pun ada mungkin masalah denda-mendenda jika ada orang yang bersalah. Tapi firman Tuhan mengatakan itu tidak benar, karena itu akan memberatkan orang lain. Jangan kita pertahankan budaya kita. Ya kan, budaya itu baik, tapi ada budaya kebiasaan budaya-budaya itu yang perlu kita perbaiki. Sekarang kita sudah dibenarkan oleh Allah, kita sudah punya Tuhan. Jangan kita mengesampingkan firman Tuhan untuk mempertahankan ada istiadat kita. Jadi kita harus bertahan, harus didenda, harus didenda. Itu kan sudah menyakiti, ya kan? Bahkan mungkin orang pun memasak itu tidak ikhlas lagi kan gitu, tidak ikhlas lagi. Bahkan memberi uang itu pun dengan penuh berat hati. Bagaimanalah kalau orang memberi kita dengan berat hati? Apakah itu jadi berkat bagi orang yang makan? Wah, jangan-jangan pula kita dari sana makan mencet kita semua itu kan? Gitu. Amin Bapak Ibu. Nah disitulah kita sebenarnya. Banyak, saya tidak tahu kalau Bapak Kasat punya pengalaman seperti itu di kampung, ya budaya tertentu ya. Saya tidak tahu bagaimana budaya di sana. Tapi kalau saya melihat di budaya Batak, budaya ini ada seperti itu. Dan kita orang percaya, mari kita belajar mengampuni. Mari kita belajar meneladani Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu, banyak hal yang mau kita bahas tentang adat yang tidak bertentangan, tapi itulah satu gambarannya. Ya, kita harus terbuka kepada Tuhan. Jangan kita menjadi orang munafik yang tidak melakukan firman Tuhan. Jika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan ini, lakukanlah, karena itulah kehendak Tuhan. Itulah yang menyenangkan Tuhan. Terpujilah Tuhan, diberkatilah kita yang mendengarkan firman. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih karena firman-Mu sangat indah bagi kami. Tuhan telah menolong kami sehingga mengerti firman Tuhan, untuk kami menjauhi kemunafikan. Tapi kami berjalan di dalam terang firman Tuhan, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah ajaran kami, itulah patokan hidup kami. Mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.